Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat serta salam semoga dan tetap tercurah limpahkan kepada baginda Rasul kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad. Harapan dan doa saya semoga semua saudaraku selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sebagai umat Islam, nama jembatan Shiratal Mustaqim sudah ada. Jembatan tersebut merupakan penghubung antara surga dan neraka. Kita tentu sulit untuk membayangkan bagaimana perwujudan jembatan tersebut. Sebab para ulama menyebutkan bahwa titiannya sekecil rambut yang dibelah menjadi 7. Jika sang penghubung surga dan neraka sekecil itu, bagaimana kita bisa melewatinya? Tak akan bisa kita bayangkan dengan akal sehat kita, tapi dengan kekuasaan Allah tentu ada yang mampu melewatinya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, terlepas dari cara bagaimana melewatinya, sebaiknya kita simak terlebih dahulu beberapa fakta tentang jembatan Shiratal Mustaqim. Merupakan jembatan yang sangat lurus. Nama jembatan Shiratal Mustaqim sendiri berasal dari bahasa Arab Shirat al-Mustaqim. Nama tersebut juga banyak terkandung dalam Al-Quran. Bahkan hampir setiap waktu diucapkan umat muslim saat membaca Al-Fatihah. Pada kalimat Inna Shiratal Mustaqim, jika diterjemahkan berarti tunjukkanlah kami pada jalan yang lurus. Secara harfiah, Shiratal Mustaqim memiliki makna jalan yang lurus atau bisa diartikan sebagai jembatan yang lurus. Umat muslim pun meyakini jika jembatan tersebut terbentang di atas neraka, di mana ujungnya dari jembatan tersebut adalah merupakan surga. Tajamnya melampaui pedang. Melewati jembatan Shiratal Mustaqim merupakan salah satu peristiwa yang pasti dialami oleh manusia. Bukan hanya dari golongan orang biasa, bahkan para nabi juga akan melewatinya. Titian tersebut digambarkan dengan sebuah garis yang sangat tipis, bahkan lebih tipis dari rambut, namun tajamnya melampaui pedang. Rasulullah SAW bersabda, Abu Sa'id radhiyallahu anhu berkata, sampai kepadaku kabar bahwa sirat itu lebih halus dari rambut dan lebih tajam dari pedang. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sangat sulit dibayangkan betapa mengerikan saat menginjakkan kaki di atas sesuatu yang tajamnya melampaui pedang. Keadaan itu juga dijabarkan di dalam Al-Quran surat Maryam ayat 71-72. Dalam ayat tersebut Allah memang menggariskan bahwa semua manusia akan melewati jembatan mengerikan tersebut. Namun Allah akan menyelamatkan sebagian yang Dia kehendaki. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tidak ada seorang pun darimu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah sesuatu kemestian yang sudah ditetapkan. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Surat Maryam ayat 71-72.
Diriwayatkan dari kalangan para sahabat, di antaranya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Ka'ab bin Ahbar, bahwa yang dimaksud dengan mendatangi neraka dalam ayat tersebut adalah melewati sirat. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, yang selanjutnya yaitu licin dan juga berduri. Selain tajam, jembatan Shiratal Mustaqim juga sangat licin. Di atasnya terdapat banyak sekali besi-besi pengait dan kawat berduri yang ujungnya bengkok. Jembatan tersebut menyerupai sebuah pohon yang memiliki duri tajam. Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa Rasulullah SAW adalah orang pertama yang akan melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Tentu saja sebagai manusia suci akan sangat mudah bagi Nabi Muhammad SAW melewatinya. Namun bagaimana dengan manusia seperti kita? Pada saat itu Rasulullah SAW akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyelamatkan manusia berdasarkan dengan imannya. Meski jembatan itu sangat tipis, tajam dan berduri, Allah tetap memberikan kemampuan pada siapapun manusia yang Ia hendaki. Rasulullah SAW bersabda, dan dibentangkan jembatan Jahannam, akulah yang pertama yang melewatinya. Doa para rasul pada saat itu, ya Allah, selamatkanlah. Pada sirat itu terdapat pengait-pengait seperti duri pohon syadar. Pernahkah kalian melihatnya? Para sahabat menjawab, pernah wahai Rasulullah. Maka ia seperti duri pohon syadar. Tiada yang mengetahuinya ukuran besarnya kecuali Allah. Maka ia mencangkok manusia sesuai dengan amalan mereka. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kemudian gambaran saat menyeberang. Selain digambarkan sebagai jembatan yang tipis dan tajam, menurut penuturan ulama jembatan tersebut juga bergerak ke kanan dan ke kiri. Hal itu akan membuat para penyeberangnya merasakan ketakutan yang sangat luar biasa. Tiap kali kaki yang berpijak pada titian tersebut akan sangat mudah untuk tergelincir dan akan jatuh. Mengingat betapa tajamnya jembatan Shiratal Mustaqim, sebelum jatuh bisa saja tubuh manusia yang melewatinya akan terpotong terlebih dahulu oleh jembatan yang ia lalui. Namun masing-masing manusia punya cara tersendiri saat menyeberanginya. Digambarkan ada manusia yang akan menyeberang dengan begitu cepat seperti kedipan mata. Ada pula yang merangkak namun selamat. Rasulullah SAW bersabda, orang mukmin berada di atasnya sirat, ada yang secepat kedipan mata, ada yang secepat kilat, ada yang secepat angin, ada yang secepat kuda yang amat kencang berlari, dan ada yang secepat pengendara. Maka ada yang selamat secara tertatih-tatih, dan ada pula yang dilemparkan ke dalam neraka. Mereka yang paling terakhir merangkak secara pelan-pelan. Kemudian membedakan antara orang beriman dan orang munafik. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, orang yang menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim memiliki cara yang beragam. Ada yang secepat kilat, ada yang seperti naik kuda, ada yang tertatih-tatih namun akhirnya selamat. Ada pula yang tercabik-cabik hingga akhirnya terjatuh ke dalam neraka. Menurut Rasulullah SAW, saat peristiwa tersebut terjadi, para nabi dan malaikat juga sibuk mendoakan orang-orang yang beriman. Rasulullah SAW bersabda, dan dibentangkan sirat di atas permukaan neraka Jahannam, maka aku dan umatku menjadi orang yang pertama kali melewatinya, dan tiada yang berbicara pada saat itu kecuali para rasul. Dan doa para rasul pada saat itu, ya Allah, selamatkanlah di antara mereka yang tertinggal dengan sebab amalannya, dan di antara mereka yang dibalasi sampai ia selamat. Hadis riwayat Muslim. Karena doa tersebut, Allah pun memberikan cahaya bagi mereka yang beriman, cahaya yang membedakan antara manusia yang beriman dan manusia yang munafik.
dengan bantuan doa para nabi dan para malaikat, orang-orang yang bertakwa akan diberikan kemampuan untuk melewati jembatan Shiratal Mustaqim dengan selamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, pada hari itu engkau melihat orang-orang mukmin. Cahaya mereka menerangi di hadapan dan di sebelah kanan. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menafsirkan ayat di atas bahwa ketika melewati Sirat Mustaqim, setiap mukmin akan diberi cahaya sesuai dengan amalnya masing-masing. Di antara mereka ada yang binasa disebabkan amalnya, dan di antara mereka ada yang tergelincir namun kemudian ia selamat. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, adanya beberapa fakta tentang jembatan Shiratal Mustaqim ini mungkin membuat beberapa di antara kita masih kesulitan membayangkan bagaimana wujud jembatan yang menghubungkan antara neraka dan surga tersebut. Sebagai manusia biasa, kita memang tidak akan bisa menjangkau kekuasaan Allah walau hanya sedikit pun. Namun alangkah baiknya mulai dari sekarang kita hendaknya memperbaiki kualitas iman dan takwa kita agar selamat saat melintasi jembatan Shiratal Mustaqim. Imam Al-Qurtubi radhiyallahu anhu menambahkan, bayangkanlah wahai saudaraku, seandainya dirimu berada di atas sirat dan engkau melihat di bawahmu neraka jahanam yang sangat hitam, kelam, panas dan menyala-nyala. Engkau saat itu sekali berjalan dan sesekali merangkak. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat, dan akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.